Ini. Nah, itu disclaimer dulu ya, kan kemarin kita udah ngebahas mengenai kode etik pustakawan dari undang-undang ya. Di minggu kemarin Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Kemudian dari situ, jadi peraturan itu kan ada undang-undang, UU, PP, Pergub, sama Perda ya. Nah, yang pertama dikeluarkan itu peraturan dari undang-undang dulu. Dari undang-undang turunlah ke peraturan pemerintah PP. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, jadi sebenarnya ketika 2007 dibuat undang-undang ini tuh nggak banyak orang yang mentaati. Ya. Kemudian dibuatlah PP lagi biar semakin kuat tentang pelaksanaan, bahwa ini tuh harus dilaksanakan. Karena dulu tuh nggak semua khususnya ya yang bergerak di bidang akademik kayak misalnya sekolah itu mereka tidak punya perpustakaan, maka dibuatlah peraturan pemerintah. Jadi kan kalau undang-undang kan belum istilahnya kayak belum wajib ya untuk semuanya, maka dibuatlah PPP pemerintah, jadi semua pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang ini. Karena nggak banyak melaksanakan, kemudian dibuat. Nah, habis itu selanjutnya ada kode etik pustakawan Indonesia. Kode etik yang dikeluarkan oleh Asosiasi Ikatan Pustakawan Indonesia atau disingkat IPIDI, Ikatan Pustakawan Indonesia. Nah, ini nanti kalian copy aja ya di Google. Itu ada linknya yang bisa kalian unduh, isinya nanti kayak gini. Ini yang disepakati oleh IPIDI. Musyawarahnya. Yang pertama ada nih kode etik pustakawan Indonesia. Seperti apa aturannya? Di sini juga ada ketentuan tujuannya untuk apa, tujuan adanya kode etik dan lain sebagainya. Jadi ada sikap dasar pustakawan, ada hubungan dengan pengguna, hubungan pustakawan dengan pengguna. Ini kan yang buat pustakawan ya, pustakawan. Jadi sikap dasar pustakawan, terus hubungan antara pustakawan dengan pengguna, pustakawan dengan pustakawan. Jadi sesama rekan sejawat, sesama satu profesi. Nah, ini hubungan dengan perpustakaan. Jadi jangan kalian pikir pustakawan tuh hanya cukup antara perpustakaan dengan pengguna sama rekan kerjanya, enggak. Tapi ada juga dengan perpustakaannya. Contohnya pustakawan ikut aktif dalam merumuskan kebijakan menyangkut pustakawan, bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan. Jadi kalian bertanggung jawab atas berkembang tidaknya perpustakaan. Jangan hanya fokus mengelola koleksinya aja, tapi tidak mengembangkan di sini tuh dengan menarik kunjungan. Nggak masalah informasi yang dia sediakan sedikit, tapi orang yang datang tuh banyak. Jadi tetap hidup gitu. Jadi percuma kita punya informasi tapi tidak ada yang menggunakannya. Jadi jangan sampai informasi yang kita simpan tuh akan sia-sia. Gak apa-apa sedikit, yang penting bermanfaat. Kita tuh wajib di situ. Jadi jangan kalian pikir perpustakaan tuh hanya fokus mengelola informasinya aja, tapi nggak kayak memasak kayak promosi kayak, walaupun nggak dijual di transaksi jual beli ya, tapi gimana sih orang bisa memanfaatkan, itu bagian dari pemasaran informasi. Karena kita bergerak di bidang jasa, jadi tidak ada transaksi uang ataupun kayak barang informasi yang secara jelas. Ini membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan. Tapi jangankan ke semua jenis ya, minimalnya sesama jenis perpustakaan
bagian dari pengabdian. Nah selain itu kayak tadi ya, itu juga perlu adanya pengawasan. Selain aturan harus juga ada pengawasannya. Kenapa harus ada pengawasannya juga? Apa nggak cukup cuma aturan doang? Kenapa harus ada pengawasannya juga? Kenapa aturan yang tadi dijelaskan di atas harus ditegaskan juga ada pengawasannya? Biar apa? Biar apa harus ada pengawasannya? Biar apa? Kenapa nggak cukup hanya tadi kayak penjelasan secara jelas bagaimana mereka harus bersikap? Kenapa harus ada pengawasan juga? Kenapa? Biar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan kemauan ini. Yang lain? Nggak kelihatan ya tulisannya. Kenapa harus ada pengawasan? Nggak cukup dengan kayak tadi penjelasan di atas. Kayak aturan-aturan kode etiknya. Kenapa harus ada pengawasan juga? Pustakawan, jadi si pustakawannya tuh mematuhi enggak aturan-aturan yang ada, mereka mau mematuhi nanti dikenai denda atau sanksi kayak gitu. Terus mereka bertanggung jawab juga dengan tupoksi yang ada. Apa? Iya, jadi sebenarnya pengawasan di sini tuh kan nggak cukup ya. Setelah tadi dibuat aturan apa yang boleh dilakukan, gitu ya, kewajiban mereka seperti apa. Pengawasan di sini untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan peraturan ini, tidak melenceng gitu. Jadi kalau ada yang melanggar, dari sini kan kelihatan ya, ada tim pengawasnya. Oh dia melanggar nih, nanti sanksinya akan dikenakan seperti apa. Jadi harus ada orang yang mengawasinya. Jadi nggak cukup dibuat undang-undang. Kalau dibuat kayak tadi ya, peraturan-peraturan seperti ini tanpa ada pengawasan akan percuma ya. Ada yang ngawas pun pasti akan ada yang melanggar. Apalagi kalau nggak ada pengawasan, makanya perlu adanya tim pengawas sendiri. Nih, pengawasan dan pelaksanaan kode etik pustakawan dilakukan oleh Ikatan Perpustakaan Indonesia. Karena kan ini yang buatnya IPI ya. Memberikan pertimbangan nih, yang memberikan dia sanksi apa di sini? Memeriksa dan memberikan pertimbangan sanksi pelanggaran kode etik pustakawan. Nah, jadi yang kira-kira dia akan kena sanksi seperti apa tuh sama orang yang bekerja di Dewan Pengawas. Jadi ada pengawas kayak ujian aja ada pengawasnya. Jadi juga organisasi ada Dewan Pengawasnya untuk kasih punishment kira-kira ketika dia melanggar sanksi kode etiknya seperti apa. Nah, tidak menjalankan sanksi pidana. Kenapa harus ada sanksi pidana? Nggak cukup untuk data doang. Kenapa harus ada sampai ke sanksi pidana? Apa nggak cukup untuk data doang? Kenapa? Kalau perdata tuh hanya mungkin bisa dia hanya dicabut ini ya, sanksi kayak sertifikasi profesinya dia bisa dicabut. Tapi kan itu baru perdata ya, datanya doang ya. Kalau pidana tuh kita dibawa ke ranah hukum ketika dia udah melakukan kesalahan yang fatal. Mungkin kalau kayak dokter kan punya sertifikasi ini ya, sertifikasi atau pokoknya ada surat izin buat mereka melaksanakan praktek. Ketika mereka melanggar terus itunya sertifikat yang diambil gitu ya, mereka nggak akan bisa kerja ya, nggak akan bisa praktek. Kalau kita seandainya dikenakan sanksi perdata, kita diambil sertifikasi kompetensinya, kita akan tetap bisa bekerja ya. Sebenarnya kita tidak sekrusial yang orang-orang
kayak dokter atau apoteker nggak segitunya gitu, tapi kan tetap aja dia tidak bisa seperti itu. Nah ini juga ada Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia juga. Nah, pembentukan dewannya seperti apa? Jadi nggak semua pustakawan yang masuk ke ikatan pustakawan Indonesia itu dia jadi anggota dewan. Ada beberapa ketentuannya. Nah ini dia dirumuskan pustakawan waktu itu 2012 sampai 2015. Dulu nemu sih yang paling baru. Ada nggak ya nggak tahu. Gitu. Ini sih yang terbaru oleh asosiasi ini. Nah kita penetapan kode etik pustakawan. Yang pertama definisinya proses perumusan dan pengesahan standar perilaku yang menjadi acuan resmi bagi seluruh pustakawan. Kan makanya dibuat undang-undang, peraturan gitu ya, terusnya tuh kode etik itu sebagai dia acuan resmi secara tertulis gitu ya. Jadi nggak kayak contohnya kalau norma-norma kan aturan-aturan yang tidak tertulis. Nah, maka untuk menyamakan satu persamaan persepsi biar tidak ada kesalahpahaman, maka dibuatlah acuan secara resmi. Jadi orang nggak salah paham terus nggak lupa dan sebagainya. Nah, acuan secara resmi yang ditulis secara sah gitu, secara hukum. Nah, proses hukumnya adalah inisiasi biasanya dilakukan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Pustakawan Indonesia. Nah, yang merumuskan penetapan kode etik itu mereka yang dalam menjadi anggota Ikatan Pustakawan Indonesia. Nah, tapi nggak semua. Jadi gini nih, yang ikut asosiasi itu kebanyakan mereka yang udah bekerja, jadi praktisi, orang yang berpraktik. Nah, tapi untuk merumuskan ini tuh masih diperlukan juga akademisi gitu ya, yang konsen seperti dosen gitu ya, secara teori. Jadi itu ada dua komponen gitu, jadi antara praktek dan teori digabungkan kemudian menghasilkan satu peraturan gitu. Jadi nggak cuma satu sisi doang, dipraktisi doang gitu. Enggak, tapi dari secara teorinya seperti apa biasanya dirumuskan dari kedua belah pihak. Nah, perumusan melibatkan nih para ahli dan anggota profesi untuk menyusun draft. Jadi nggak cuma satu ya, nggak cuma pustakawan doang, tapi harus ada ahlinya untuk melihat benar nggak sih secara teori terus nyentuh dan sebagainya. Kemudian ketika tadi ya udah dirumusin, kemudian disahkan, ditetapkan melalui forum resmi misalnya kongres atau musyawarah untuk mendapatkan legitimasi. Kenapa harus sampai ada legitimasi? Biar resmi, jadi bisa dibawa ke ranah hukum. Jadi ketika mereka melanggar tuh bisa sanksi tersebut bisa kita dibawa ke ranah hukum karena peraturannya udah tertulis di hitam di atas putih. Jadi sanksinya jelas juga. Dia melanggar di bagian ini gitu. Kayak dulu misalkan dulu kan belum teknologi belum canggih ya, bukan sekarang. Belum ada undang-undang tentang ITE yang mengatur ITE. Nah, karena banyaknya pelanggaran dan sebagainya, maka dibuatlah undang-undang tentang ITE. Nah, dari situ kan udah jelas ya, secara hukum legitimasinya juga udah jelas. Makanya ketika ada orang yang melanggar, di situ sanksinya lebih jelas juga. Seperti apa? Nah, menurut kalian apa sih tujuannya ada penetapan kode etik? Tujuan menurut kalian kenapa sih harus ada penetapan kode etik? Apa?
Dia punya satu aturan jelas yang bisa ditaati oleh semuanya. Sehingga nih memberikan landasan moral dan hukum yang jelas bagi semua pustakawan dalam bekerja. Jadi dengan adanya penetapan tersebut jadi ada acuan untuk semua orang sama gitu aturan. Nah ini tuh tentang kayak kode etik sendiri, dia tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan sama di kode etik. Nah semuanya udah jelas di pasal awal, pasal 1 ayat 1 ketentuan umum. Di dalamnya menjelaskan bagaimana tentang kode etik, terus bagaimana kita harus bersikap dan sebagainya. Nah setelah tadi penetapan ada pengawasan. Nah tujuannya mengawasi itu adalah memastikan kode etik diimplementasikan secara konsisten dan tidak hanya menjadi dokumen formal. Jadi ketika udah dibuat nih aturannya secara jelas tanpa ada tim pengawas, mereka nggak akan bisa diawasi gitu ya, sehingga orang udah kan contohnya misalkan ada peraturan nih tapi nggak ada orang yang mengawasi, nah pasti akan dilanggar ya gitu. Yang ada secara jelas aja dan pengawasnya dilanggar, ini enggak. Jadi dengan adanya pengawasan itu dia kelihatan oh ternyata si kode etik yang di undang-undang dari yang dikeluarkan oleh asosiasi itu diimplementasikan, kita aplikasikan di perpustakaan secara konsisten dan tidak hanya menjadi dokumen formal. Jadi maksudnya, jadi jangan sampai kita membuat kayak undang-undang, PP dan sebagainya itu hanya itu udah dokumen secara formal aja, cuma di atas kertas doang, gitu, nggak diaplikasikan. Makanya perlu diimplementasikan, diaplikasikan bagaimana di lapangan. Jadi jangan cuma tulisan kosong doang. Sebenarnya yang akan rugi pun kayak kalian lah, ternyata orang ini nggak profesional gitu ya, karena dia tidak mengimplementasikan hal tersebut. Jadi yang mengukur dia dia memiliki kode etik enggak tuh nggak hanya teman rekan sejawatnya ya, tapi bisa atasannya, bisa pemustaka, bisa melihat. Terus pada itu evaluasi pemustaka. Jadi dia tuh profesional enggak gitu ya. Nah, untuk mekanisme pengawasannya ada pembentukan dewan etik. Nah, pembentukan dewan etik itu mereka yang mengawasi organisasi tersebut. Gimana sih mereka melaksanakan kode etik tersebut, melanggar apa enggak, ketika yang melanggar sanksinya seperti apa, itu ditentukan oleh dewan pengawas. Di sini tuh apa ya? Intinya kalau dewan pengawas ini tuh kayak inilah, kayak hakim yang menentukan. Saat ini tugasnya adalah memonitor penerapan etika. Lihat mereka ini enggak gitu. Sebenarnya kan kalau dewan etik tuh enggak semuanya selalu di lapangan ya, jadi bisa ada orang yang melapor ke dewan tersebut, kemudian nanti laporannya ditanggapi gitu. Karena enggak semua dewan etik tuh tersebar di perpustakaannya gitu. Kalau perpustakaannya sekolah kan enggak mungkin ya. Masa dia dewan sendiri, dia juga ini sendiri kan enggak mungkin. Menerima dan memproses laporan pengaduan dari masyarakat atau sesama pustakawan. Nah, dari sini kan dia menerima laporan yang tadi Ibu bilang ya. Jadi ini tuh dewan etik itu nggak semuanya tersebar di seluruh pustakaan gitu ya. Bisa jadi ada juga orang yang melapor, entah itu dari masyarakat atau sesama pustakawan juga, atau bisa jadi dari pengguna yang kurang yang merasa kurang nyaman dengan perilaku pustakawan tersebut. Misalkan mungkin orangnya seperti itu ya kan, sekarang tuh ada istilahnya catcalling ya. Mungkin maksudnya bercanda kali ya, emang orangnya kayak gitu. Tapi kan mungkin dia pustakawan dia begitu melakukan hal seperti itu ke perpustakaan, kan bisa aja dia merasa agak nyaman, kemudian melaporkannya. Pas secara tidak langsung dia udah melanggar kode etik, tidak sopan. Atau misalkan rekan sesama profesinya terlalu banyak membebani pekerjaan, padahal masing-masing itu punya SOP-nya, tapi dia membebankan kepada yang lebih muda. Kadang-kadang
itu ya, KKN misalnya. Jadi udah kamu aja ngerjain semuanya, sedangkan dia juga punya job dia sendiri, makanya itu bisa dilaporkan ke Dewan Pengawas. Tapi sebenarnya sebelum ke Dewan Pengawas juga bisa diselesaikan dengan secara internal ya, dengan apapun dan sebagainya, untuk kayak memberitahu bahwa ini udah nggak betul nih gitu, karena beban kerja saya jadi lebih banyak sendiri. Terus melakukan evaluasi terhadap perilaku anggota. Ini bisa dilakukan oleh nggak cuma Dewan Etik ya, tapi kepala divisi untuk anggota juga bisa. Jadi sebenarnya Dewan Etik di sini tuh nggak banyak ya, jadi nggak tersebar. Nah, dari kepala perusahaan juga sebenarnya bisa memberikan evaluasi, dan dia juga punya wewenang melihat bagaimana sih anggotanya bertindak. Ketika dia tidak sesuai, nanti akan diberikan sanksi. Sanksinya yang seperti apa disesuaikan dengan kebijakannya. Nih, sanksi ada pelanggaran kode etik. Sanksi pelanggaran kode etik pustakawan. Nah, tujuannya ada sanksi di sini memberikan efek jerak, menjaga martabat profesi, melindungi kepentingan. Nah, kan kadang-kadang seperti ini ya, ada beberapa contohnya pustakawan yang udah bekerja di perpustakaan pemerintah atau udah PNS lah istilahnya. Mereka bekerja tidak bekerja, profesional tidak profesional, mereka akan tetap menerima gaji. Mereka tidak akan dikeluarkan dari tempat tersebut dengan mudah gitu ya. Tapi kan bukan seperti itu ya. Atasan juga punya kebijakannya tersendiri. Terus di situ kan kelihatan ternyata bahwa orang tersebut tuh tidak profesional ya, tidak menjaga martabatnya sendiri. Bisa kita pindah divisikan. Yang sebelumnya mungkin dia berhadapan dengan pemustaka, dengan sikap dia seperti itu akan dipindah divisi ke yang tidak berhubungan dengan pemustaka. Itu bisa dibagi klasifikasi dan sebagainya. Sama untuk melindungi kepentingan publik, jadi jangan sampai dia menyalahgunakan jabatan dia sendiri gitu, atau perusahaan sendiri. Nah, ketika dia melanggar, sanksinya pun ada ini ya, ada 3 macam, ada yang rendah, sedang, sama berat. Istilahnya baru kayak SP1, SP2, SP3 gitu ya, disesuaikan dengan si pelanggaran tersebut. Contohnya misalkan dia baru melanggarnya hanya ringan ya, baru 1 kali nih melakukan kesalahan, kita bisa kasih sanksi secara ringan, istilahnya SP1 ya. SP1 nya masih mungkin teguran berupa lisan, ngobrol secara langsung gitu ya, atau tulisan gitu. Ketika itu tidak mempan, maka akan naik lagi. Ketika masih dia melakukan hal yang sama, kita naikkan ke sanksi sedang. Bisa nih membuka sementara keanggotaan organisasi atau wajib mengikuti pembinaan ulang. Jadi bisa jadi dia di stop gitu dari organisasi tersebut, atau kayak tadi yang ibu bilang, dia bisa mengikut pembinaan atau dia bisa ganti pindah tempat. Yang sebelumnya berhadapan dengan pemustaka, sekarang enggak berhadapan dengan pemustaka. Karena kan hidup matinya perpustakaan itu dilihat dari penggunanya juga ya. Cuma dong kita menyimpan banyak informasi, tapi orang bahkan ada yang menggunakannya, dan itu akan menjadi perpustakaan yang kosong tanpa pengunjung. Terus kemudian kita naik lagi ke sanksi yang berat, yang SP3, pemberhentian keanggotaan organisasi profesi atau rekomendasi pencabutan lisensi atau sertifikasi. Nah, kita juga ketika kita udah nggak profesional, terus kita punya sertifikasi kompetensi, nah bisa jadi itu tidak akan dianggap atau dicabut. Jadi kan kayak profesi lainnya, misalkan dokter melakukan malpraktek, diambil nih lisensinya, berarti dia nggak dianggap, dia nggak bisa bekerja lagi. Terus apoteker, dia memberikan resep yang salah, langsung sertifikasinya diambil, sehingga dia tidak bisa bekerja lagi. Nah, sama halnya dengan perpustakaan, kita juga bisa mengambil sertifikasi kompetensi, berarti secara ketika diambil berarti pustakawan tersebut udah nggak kompeten dong ya, karena dia udah melakukan kesalahannya udah fatal oleh 3 kali. Jadi dengan pustakawan tersebut tidak punya lisensi atau sertifikasi, berarti dia dikatakan tidak profesional karena kan diambil. Nah, ini siklus penegakan etika profesi. Nah, yang pertama kayak tadi ya, penetapan kode etik atau perumusan dan pengesahan. Jadi di awal dulu penetapan
dibuat ulang tapi tidak ada yang mengawasi maka akan cuma-cuma. Nah, makanya dibuatlah pengawasan kode etik dengan cara memonitoring dan mengevaluasi. Kalau hanya memonitoring cukup nggak? Enggak ya. Kan dari situ nggak akan kelihatan mana yang benar, mana yang pelaksanaan, mana yang tidak. Makanya perlu adanya evaluasi. Evaluasi di sini tuh untuk melihat bagaimana usahawan tersebut bertindak bersikap dan sebagainya. Nah, kemudian selain melihat, memonitor sama mengevaluasi, kemudian ketika dia melanggar turunlah ke sanksi pelanggaran. Di sanksi pelanggaran ini tuh frekuensi yang akan diterima oleh si usahawan tersebut itu seperti apa sehingga mereka akan ada efek jelas. Misalkan di kode etik kayak di peraturan pemerintah atau PP tidak ada sanksi yang jelas ketika orang tersebut melakukan pelanggaran tersebut, maka bisa ditinjau kembali naik lagi ke atas. Jadi umpan balik untuk perbaikan. Jadi ketika di sini, oh ternyata yang melanggar tuh lebih dari ini gitu, atau dia pelanggarannya seperti apa tidak dijelaskan di atas, maka akan dirumuskan lagi ke atas, balik lagi ke atas, turun lagi ke bawah. Kan makanya suka ada undang-undang revisi. Nah itu yang direvisi itu peraturan-peraturannya yang sebelumnya misalkan tidak terpikir akan melakukan hal seperti itu, ternyata ada yang melanggar seperti itu, maka dibuat lagi undang-undang revisi untuk mengupdate sanksinya, terus undang-undangnya juga. Ini bisa muter lagi ke atas. Tapi ketika mungkin dia tidak ada kesalahan atau sanksi yang lebih berat, oh ternyata masih sama nih. Kan misalnya contohnya sekarang kan perpustakaan hanya baru fokus ke perpustakaan yang sifatnya konvensional ya, belum ada undang-undang yang menjelaskan tentang perpustakaan digital. Nah mungkin ada ketika ada udah mulai banyak perpustakaan digital atau ada pelanggaran-pelanggaran lewat di digital gitu ya, tapi sama pustakawan mungkin itu akan ditinjau lagi ke atas. Bagaimana penetapannya, nanti sanksinya seperti apa, itu lagi ke bawah, siklusnya muter seperti itu dari bawah ke atas. Sampai sini ngerti nggak? Jadi sebenarnya penetapan ada undang-undang itu disahkan oleh semua ya, dari akademisi, oleh praktisi. Nah adanya undang-undang itu dibuatlah pengawasan juga. Sama ketika dia sanksinya seperti apa. Nah ini simpulannya, penetapan, pengawasan, dan sanksi adalah 3 pilar utama dalam menegakkan kode etik bagi profesi pustakawan. Kenapa dikatakan 3 pilar utama? Kalau salah satu doang nggak akan berdiri kokoh ya. 3 pun belum tentu kokoh nih. Kan ada oknum-oknum yang udahlah ya. Ada yang menyepelekan, ada yang melanggar. 3 aja belum tentu kokoh itu gitu ya. Kayak cuma penetapan doang. Kalau ditetapkan doang tanpa diawasi mah percuma ya gitu. Kalau ditetapkan tapi diawasi namun tidak ada sanksi ketika dilanggar juga percuma ya. Jadi 3 itu satu kesatuan. Kalau misalkan diawasi dan ada sanksi tapi nggak ada peraturan tertulis secara jelas juga kan apa sih, kan nggak ada peraturannya. Terus itu tuh ketika tidak ada peraturan penetapan secara hukum gitu ya, kayak tadi undang-undang, PP, secara hitam di atas putih lah, itu nggak bisa dibawa ke ranah hukum. Jadi dia hanya sanksi secara perdata aja, nggak bisa pidana, nggak bisa dibawa ke ranah hukum. Makanya dibuatlah peraturan di sini untuk memperjelas. Terus mekanisme yang jelas dan fungsi baik menjamin bahwa standar profesi dapat dijaga. Makanya harus ada mekanisme yang jelas. Tadi mekanismenya yang tadi ya, yang undang-undang, PP secara tertulis. Nah juga kalau nggak ditulis tuh bisa jadi orang lupa ya, gitu, nggak selalu ingat. Terus nanti kalau nggak ditulis juga orang punya persepsi yang beda-beda. Untuk menyamakan persepsi biar nggak lupa juga makanya dibuatlah secara tertulis biar lebih tersangka. Kalau dulu kan mungkin budaya yang lebih banyak tuh budaya lisan ya, lebih banyak ngomong gitu. Tapi kan sekarang nggak bisa cukup omongannya paling nggak ada buktinya. Kita sekarang orang mau pakai bukti, mana buktinya? Makanya sekarang ada rekaman CCTV. Ketika dia bisa ngomong tapi nggak ada bukti yang valid, bisa ditunjukkan oleh rekaman CCTV. Ada yang mencuri nih, kita lihat ada yang mencurinya, dirinya segini, tapi dia juga ya narasinya. Terus ada dari situ kelihatan CCTV bisa jadi bahan
dan martabat profesi itu sendiri. Jadi sebenarnya adanya aturan itu untuk melindungi bahwa ternyata kita tuh profesi atau profesi bukan hanya pekerjaannya kayak apa ya, istilahnya kayak bukan menyebarkan juga itu kayak kalau itu kita maksudnya lebih ke apa ya, kayak guru lah, ada ininya ke tunjangannya juga ada dia apa sih namanya itu, ibu lupa lah apa namanya, pokoknya kita udah masuk ini aja, nggak beda jauh sama kayak guru, makanya harus bisa melindungi martabat. Jadi kompetensi kita tuh diakui gitu. Sampai sini dia mau tanyain nggak? Udah ya, udah jelas. Nanti untuk peraturannya yang di sini nanti ibu upload ke Direct. Yang kemarin itu Yang minggu kemarin belum ibu upload ke Direct. makasih. Nanti kalian cari sendiri ya, ini kan filmnya yang ada di artikel ya, ada film atau short movie yang berhubungan lagi ya sama perusahaan. Untuk nanti debat nanti ya. Ini